Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Ika Puspiatawati, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 112A, Unit Kerja SDIT Al-Hikmah Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Kali ini saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Tujuan akhir dari pembelajaran adalah perubahan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran yaitu perubahan, diperlukan 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan yaitu alam dan zaman. Yang kedua, prinsip perubahan yaitu ada kontinuitas, konvergensi dan konsentris. Dan ketiga, apa yang berubah yaitu budi pekerti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kodrat keadaan. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman yaitu sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya, kodrat zaman adalah waktu yang terus berubah dari masa ke masa. Setiap anak memiliki waktunya masing-masing, di mana meskipun seorang anak lahir dari lingkungan keluarga yang sama, pasti tetap memiliki waktu yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kodrat alam adalah di mana setiap anak didik memiliki keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Bahkan jika mereka berada pada waktu yang sama, mereka pasti memiliki lingkungan keluarga yang berbeda. Selanjutnya, prinsip perubahan yang pertama kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Prinsip perubahan yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip perubahan yang terakhir yaitu konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Maka, pendidikan harus menghargai keunikan dan memerdekakan setiap siswa. Lalu, apa yang berubah? Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan juga sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Maka, pendidikan harus seimbang. Kesempurnaan budi pekerti akan melahirkan insan yang penuh kebijaksanaan. Dan semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak,
KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Bagaimana hasil dari tumbuhan padi tadi tergantung kepada bagaimana Pak Tani memperlakukan tanaman tersebut. Jika bulir padi yang siap tanam tadi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, maka meskipun bibit padi yang kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun padi yang disemai adalah bibit yang terbaik, tapi tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapat pengairan yang cukup, dan kurang sinar matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji padi mungkin tumbuh, tapi tidak akan optimal. Selanjutnya adalah implementasi pemikiran KHD. Yang pertama, menanamkan karakter dan budi pekerti. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan siswa dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan kerja, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang pertama, bagaimana menanamkan budi pekerti? Dengan cara menjadi teladan terbaik untuk anak-anak dalam keseharian kita. Sebagai guru, kita harus berperilaku yang sopan, santun, dan bertata krama dengan baik. Mengapa? Karena 10 nasihat kita akan kalah dengan 1 perilaku kita. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran yang bervariatif mendasarkan kebutuhan siswa dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan bisa dilakukan di kelas maupun di luar kelas dengan kebebasan penuh pada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Maka siswa akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, kolaborasi. Pembelajaran yang bermakna membutuhkan banyak pihak untuk ikut berkontribusi. Berkolaborasi dengan rekan kerja, orang tua, serta masyarakat sekitar sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pembelajaran seperti yang KHD sampaikan. Kemerdekaan untuk siswa, merdeka dalam arti selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Maka, implementasi pemikiran KHD dalam proses pembelajaran di sekolah membutuhkan kerjasama yang baik seluruh stakeholder sekolah dan juga masyarakat sekitar serta orang tua siswa. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang bisa saya lakukan. Sebagai guru, mari kita terus belajar, berkarya, dan berinovasi serta berbagi dengan sesama rekan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.